Beberapa waktu terakhir, berita tentang penipuan investasi bodong muncul terus-menerus. Ada yang rugi jutaan, ada yang rugi miliaran, dan yang lebih menyedihkan, banyak korbannya adalah orang Kristen yang aktif di gereja. Banyak orang yang tertarik karena dijanjikan cuan yang cepat, untung pasti tanpa resiko, dan ini adalah peluang dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang Kristen yang terjebak? Apakah salah menjadi kaya? Lalu, bagaimana membedakan investasi yang sehat dan investasi yang bodong? Dan yang paling penting, apa dampak rohani kalau kita terjebak dalam skema cepat kaya? Pada episode ini kita akan membahas semuanya berdasarkan firman Tuhan. Mari kita gali bersama. Kenapa begitu banyak orang Kristen terjebak skema cepat kaya? Ada beberapa alasan rohani dan psikologis. Yang pertama adalah keinginan kaya secara instan. Amsal 28 ayat 22, orang yang kikir segera ingin menjadi kaya, tetapi tidak tahu bahwa kemiskinan akan melanda dia. Manusia memang suka jalan pintas, dan skema cepat kaya memanfaatkan kelemahan ini. Menyamakan peluang bisnis dengan berkat Tuhan. Kadang orang berkata, ini dari Tuhan. Lihat, hasilnya ini begitu besar. Padahal, hasil besar bukan bukti berkat. Itu hanyalah iklan. Kita harus ingat, setan juga bisa memberi umpan untuk menjatuhkan. Alasan selanjutnya adalah kurang literasi keuangan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ketidaktahuan membuat seseorang itu mudah untuk ditipu. Lalu kemudian, karena diajak oleh orang yang dipercaya. Kita bisa melihat bahwa banyak korban tertarik karena yang menawarkannya adalah pendeta, pelayan, teman di gereja, keluarga rohani. Ingat, pelaku penipuan terbesar selalu memakai kedekatan emosional. Lalu alasan selanjutnya, karena lupa bahwa uang pun memiliki aspek rohaninya. Yesus pernah berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, Matius 6 ayat 24. Begitu uang menjadi ilah kecil, maka seseorang akan mengambil keputusan yang berbahaya di dalam kehidupannya. Jika demikian, apa prinsip Alkitab tentang kekayaan dan investasi? Mari kita perhatikan beberapa prinsip penting berikut ini. Yang pertama, kekayaan itu bukan dosa, tetapi cinta uang adalah dosa. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bukan uangnya yang berdosa, tetapi orientasi hati kita. Prinsip yang kedua adalah Alkitab memuji kerja keras dan perencanaan yang matang. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Artinya, investasi yang sehat itu adalah perencanaan. Sedangkan skema cepat kaya adalah mimpi tanpa realitas. Yang ketiga, Tuhan menentang harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Amsal 13 ayat 11 mengatakan, harta yang diperoleh dengan cepat pasti akan berkurang. Dan investasi bodong selalu menjanjikan hasil yang serba cepat. Alkitab justru memperingatkan akan hal tersebut. Prinsip yang keempat, kita harus menguji setiap tawaran dengan penuh hikmat. Amsal 14 ayat 15 mengatakan, orang yang tak berpengalaman percaya setiap perkataan. Orang bijak, dia akan memeriksa,
meneliti, menguji ulang, dan tidak mudah terbawa oleh emosi. Prinsip yang kelima, investasi yang sehat bersifat bertahap dan realistis. Yesus berkata, "Sebab siapa di antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara dan tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya." Lukas 14 ayat 28. Artinya ada proses, ada perhitungan, ada waktu di sana. Bukan janji penggandaan uang dalam waktu 7 hari, 1 bulan, atau 3 bulan. Jika demikian, bagaimana prinsip keuangan yang sehat bagi orang Kristen? Inilah prinsip yang dapat dipegang setiap orang percaya. Yang pertama, jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak dimengerti. Jika Anda tidak bisa menjelaskan bagaimana uang itu bekerja, dari mana keuntungannya, siapa yang mengatur, lalu kemudian apa resikonya, maka itu bukan investasi tetapi adalah perjudian. Yang kedua, keuntungan yang tinggi pasti disertai resiko yang tinggi. Tidak ada investasi yang aman 100% dengan profit besar. Jika terdengar terlalu indah untuk menjadi kebenaran, maka itu pasti memang sebuah penipuan. Yang ketiga, jangan mengikut euforia komunitas. Banyak orang masuk dalam jebakan ini karena semua teman kantor ikut, semua anggota jemaat ikut, bahkan pelayan Tuhan ikut. Tetapi keputusan finansial harus berdasarkan firman, bukan euforia. Yang keempat, konsultasikan dengan penasihat yang netral dan juga kompeten. Amsal 11 ayat 14 mengatakan, "Karena kurangnya pimpinan jatuhlah suatu bangsa, tetapi keselamatan itu ada oleh karena banyaknya penasihat." Artinya, carilah penasihat keuangan yang resmi, bukan rekan bisnis yang sudah yakin duluan. Yang kelima, pastikan integritas di atas keuntungan. Orang Kristen tidak mengejar keuntungan dengan resiko melanggar prinsip. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah kejujuran, transparansi, kebenaran, dan juga kehormatan. Keuntungan tidak pernah boleh mengalahkan kebenaran. Apa dampak negatif dari investasi bodong ini bagi kehidupan dan iman Kristen? Kita melihat beberapa kerugian. Yang pertama adalah kerusakan finansial yang serius. Tabungannya hilang, hutang bertambah, keluarga terguncang, anak putus sekolah, bahkan tidak jarang pernikahan juga hancur. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi ini dapat menjadi tragedi keluarga. Lalu yang kedua adalah kehancuran kepercayaan. Banyak hubungan yang rusak karena menipu keluarga sendiri. Sesama jemaat menjadi korban. Gereja terpecah karena konflik uang. Dan penipuan ini menghancurkan komunitas rohani. Lalu dampak yang ketiga adalah luka batin dan rasa malu. Banyak korban merasa bodoh, malu, bahkan enggan untuk kembali ke gereja. Ini membuat mereka itu menjauh dari Allah, padahal Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan tentu saja kerohanian yang menjadi tumpul. Orang yang mengejar keuntungan cepat tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus, mengambil keputusan berdasarkan ketakutan dan keserakahan, dan bahkan mengabaikan kebenaran. Yesus memperingatkan hal ini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Kalau hati terfokus pada cuan yang instan, maka iman pasti melemah. Dan tentu saja yang terakhir, menjadi batu sandungan bagi dunia. Kalau orang Kristen menjadi korban pelaku penipuan, nama Kristus akan dicemarkan. Dunia akan berkata, "Lihat, orang gereja saja gampang ditipu." Atau lebih buruk lagi, orang gereja memanfaatkan sesamanya.
dan ini adalah kerugian rohani yang sangat berat. Saudaraku, Allah tidak pernah mengajarkan kita mengejar kekayaan instan. Alkitab tidak pernah mempromosikan jalan pintas. Allah dan Alkitab mengajar kita untuk bekerja keras, jujur, bijaksana, tekun, dan bertanggung jawab. Investasi yang sehat tidak bertentangan dengan firman, tetapi investasi bodong menghancurkan keluarga dan merusak iman. Sebelum Anda menyerahkan uang Anda, ingatlah hal ini. Jika Anda tidak menanyakan kehendak Allah, Anda dapat berlari ke arah yang salah dengan sangat cepat. Jangan mengejar kaya instan. Kejarlah kesetiaan, kejarlah hikmat, dan kejarlah integritas. Dan ketika Anda hidup sesuai dengan prinsip firman, maka Tuhan akan memimpin Anda pada keamanan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.